Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Masuki, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Berdiri Pak Erick. Karena Pak Erick ini pemiliknya bank yang berhubungan banyak dengan nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Dan juga Pak Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko. Berdiri Pak Mul. Yang saya hormati Ketua Kadin, Pak Arsyad, selamat pagi. Yang saya hormati Pangkostrat dan Danjen Kopassus, yang saya hormati para pimpinan dan CEO perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta yang hadir, Bapak Ibu hadirin, para pelaku UMKM yang pagi hari ini hadir, selamat pagi. Sudah pegang NIB semuanya? Coba diangkat tinggi-tinggi semuanya. Saya mau lihat benar-benar pegang enggak sih? Ya, terima kasih. Awal-awal dulu saya berusaha, kesulitan terbesar yang saya alami adalah tidak memiliki izin usaha. Itu tahun 88, 89, tidak memiliki izin usaha. Sehingga saya tidak bisa akses ke perbankan. Mau pinjam ke bank, tidak bisa karena tidak memiliki izin usaha. Kalau saya ingin mengajukan izin, harus bayar. Dan bayarnya untuk saya saat itu sangat berat. Sehingga bertahun-tahun saya tidak memiliki yang namanya SIUP TDP saat itu, yang itu adalah sangat diperlukan oleh pengusaha-pengusaha mikro dan pengusaha kecil kita. Oleh sebab itu, yang namanya izin ini penting sekali. Saya sudah cek saat itu, waktu OSS jadi, apakah benar yang namanya NIB ini cepat, nomor induk berusaha ini cepat. Kalau kita ingin mengajukan. Saat itu saya melihat cepat, tapi nanti mau saya cek lagi apakah sampai saat ini masih cepat kalau kita meminta nomor induk berusaha. Dan saya senang NIB yang terbit dari Agustus 2021 sampai Juli 2022 sudah 1,5 juta. Dulu sebelum ada OSS, itu per hari paling hanya 2.000 izin keluar. Hanya 2.000. Sekarang sudah sampai angka 7.000 sampai 8.000 per hari. Tapi yang saya minta bukan angka 7.000, 8.000 per hari. Yang saya minta 100.000 per hari izin harus keluar.
Dan itu nanti adalah tanggung jawab dari kepala daerah, supaya mendorong pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha kecil, menengah untuk semuanya memiliki izin ini yang namanya nomor induk berusaha. Dan tidak dipungut biaya, betul. Ada yang minta nomor induk berusaha diminta biaya, silahkan maju, saya beri sepeda. Ada, silahkan maju, kalau mengajukan nomor induk berusaha ini dipungut biaya, silahkan maju, saya beri sepeda. Enggak ada yang mau kan? Karena memang enggak ada, semuanya gratis, betul. Ini adalah kunci pertama kita dalam berusaha, izin harus. Karena kita memiliki 65,4 juta UMKM. Sekali lagi, 65,4 juta UMKM ini data per 2021. Dan kontribusi terhadap perekonomian kita, PDB kita, sangat besar sekali, 61%, besar sekali. Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61%. Dan penyerapan tenaga kerja 97% itu di UMKM. Bukan di yang gede-gede, ini perlu dicatat. Penyerapan tenaga kerja itu bukan di perusahaan-perusahaan besar, maaf Pak Arsyad, bukan di perusahaan-perusahaan besar, tapi di perusahaan-perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Dan per April, ini juga sebuah informasi yang baik, per April 2022 realisasi kredit perbankan sudah 1.195 triliun. Dan untuk kurnya, kita anggarkan ini 373 triliun tahun ini. Tapi yang realisasi baru separuhnya, 49%. Saya tadi tanya ke Pak Dirut BRI, 49%. Jadi kalau sudah pegang ini dan peluang usahanya ada, peluang pasarnya ada, segera Bapak Ibu semuanya berbondong-bondong ke BRI. Atau ke bank-bank lain yang menyalurkan kredit KUR. Bunganya berapa Pak? Pak Dirut? Mumpung karena ini dana PEN, dana pemulihan ekonomi karena pandemi kemarin, mumpung bunganya masih 3% per tahun. Tapi kalau pinjem kredit ke bank itu juga hati-hati, dihitung, dikalkulasi, jangan asal ngambil. Ada peluang dapat 200 juta, ambil 200 juta, 100 jutanya untuk beli mobil. Saya jamin nggak bisa mengembalikan, saya yang jamin nggak akan mungkin bisa dikembalikan. Jadi ini masih ada peluang, karena baru 49% KUR yang disalurkan. Masih ada 185 triliun yang masih ada di bank. Segera ini bisa digunakan, tetapi sekali lagi kalau mau pinjam dihitung, dikalkulasi dulu. Ini yang usaha-usaha mikro yang ada di sini banyak enggak? Yang merasa mikro, tunjuk jari.
mikro, mikro, mikro. Mbak maju mikro, satu, mikro. Ya, maju. Yang nunjuk jari itu maju, satu. Nih boleh maju, semangat. Mikro loh, kalau enggak mikro nanti saya suruh kembali duduk. Bukan yang kecil, mikro. Maju, enggak apa-apa, maju. Maju, maju, silakan maju dulu. Ya, boleh, maju. Atas boleh, yang laki-laki satu. Oke, ya. Boleh. Ya, yang laki itu yang tadi, yang gini tadi, ya. Mikro dulu, ini mikro dulu. Boleh pakai kaos. Ya, itu 2, 3, 4, 5, ya, 5. Dikenalkan Bu, usahanya apa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini bersama para UMKM. Semoga berjaya ya bersama Pak Jokowi dan staf-staf yang lainnya. Alhamdulillah nama saya Wage Ningtyas. Saya dipanggil Wage Pak. Apa? Wage Ningtyas. Wage Ningtyas. Wage Ningtyas. Iya. Panggilannya Bu Wage. Betul. Bu Wage jualannya apa? Usahanya apa? Roti bakar Pak. Roti bakar. Iya. Roti bakar Bandung. Roti bakar? Bandung. Roti bakar Bandung. Iya. Di mana itu jualannya? Di Condet Pak. Di Condet. Balai Kambang. Condet Balikambang. Sehari bisa jualan omset berapa? Omset sekarang sudah mencapai 1 juta Pak per hari. 1 juta per hari? Iya. Berkat online Pak. Sebulan 30 juta dong. Betul. Bukan mikro itu. Udah gede itu. Kan itu Pak, apa namanya, fluktuatif. Kadang 500.000, kadang 500 ribu, ya, kadang 1 juta. 500 ribu pun juga Gitu. gede itu. Sebulan 15 juta. Setahun tinggal kalikan 12, gede banget itu. Enggak apa-apa, saya senang. Ya karena online Pak. Jadi Karena online. ya selama pandemi kami usaha ini terbantu dengan aplikasi online Pak. Jadi jualannya yang banyak online? Yang banyak online Pak. Pesan lewat online? Betul Pak, ada 4 aplikasi yang kami gunakan Pak. Boleh disebutkan Pak? Boleh, enggak apa-apa, sebutkan aja. Jadi yang namanya digitalisasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu sekarang ini wajib. Betul Pak. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk marketingnya ke dunia online, segera masuk ke aplikasi apapun platformnya. Ya. Ibu yang jualan online lewat apa? Ada Gojek, Ya. ada Grab, Traveloka Eat, ada Shopee. Satu lagi Asia Food Pak, tapi belum beredar, masih di Nah, itu Tangerang. semuanya diikuti, semuanya sudah masuk ke tadi yang disebutkan oleh Bu Wage tadi. Semua masuk. Agar terbuka lebar Iya, Pak, kesempatan omsetnya. marketing memasarkan produk-produk yang kita miliki. Tetapi ingat, kalau sudah yang namanya masuk ke pasar online, kesiapan produksi ini harus betul-betul siap. Betul Pak. Jangan sampai kita hanya memproduksi bisa 100, nanti pesenannya 10.000. Ada banyak kejadian seperti ini dan tidak siap. Betul. Jadi harus mempersiapkan diri kalau ordernya banyak. Ya, saya kira bagus
bisa masuk ke Insya Allah Pak. pasar-pasar online. Silakan Bu. Insya Allah pengembangan usaha yang saya lakukan untuk roti bakar Ametres ini, saya akan memfranchise-kan, istilahnya memitrakan Pak. Di franchise-kan. Betul. Ya, bagus. Karena saya sudah punya cabang 3, alhamdulillah sudah berhasil Pak untuk mencapai target sebulan 15 juta. Nah, Ada di Kemayoran, Setu, Pondok kalau Rangon. brandnya sudah bagus, nama rotinya bagus, brandnya udah bagus, brandingnya udah bagus, bisa seperti Bu Wagi tadi sampaikan di franchise-kan sehingga menjadi membesar dan memiliki cabang di mana-mana. Satu hal lagi boleh nggak Pak saya minta Pak oleh pemerintah? Ibu udah punya kredit di bank belum? Sudah Pak, saya dapat KUR dari BRI. Dapat KUR dari BRI? Iya 50 juta. 50 juta? Betul. Saya buat untuk usaha, kan roti saya kan kalau Bunganya berapa? Sebentar, bunga berapa? 3% Pak. 3%, Iya. oke. Murah banget Pak. Sampai saya lega banget ngebayarnya. Murah, itu disubsidi pemerintah itu. Kalau nggak disubsidi pemerintah, berapa bunganya Pak? 9. Kalau tidak disubsidi pemerintah, bunganya 16% supaya Bapak Ibu tahu. Jadi terima kasih Pak Jadi BRI. disubsidi pemerintah 13%. Tinggal 3, tapi hanya tahun ini, tahun depan nggak tahu ada lagi enggak. Kalau kita masih memiliki anggaran, ya akan diteruskan. APBN-nya ada, diteruskan. Karena duit subsidi untuk KUR ini juga bukan miliar, tapi sudah triliunan. Ya, terima kasih Bu Pak, Agi. satu lagi Pak, mumpung ada kesempatan. Apa? Untuk haki Pak, hak intelektual Haki, Pak. ya. Kan dari semua yang sudah kita terapkan mengikuti arahan dari pemerintah, Ya, paling penting juga kan adalah brand Pak. ya. Kalau brand kita tidak hakikan, itu secara otomatis brand itu akan diambil orang Lain, ya segera didaftarkan. Di OSS ya Pak? Iya, Oke. daftarkan. Segera Baik, Pak. didatarkan. Jadi sudah bisa di OSS ya Pak ya? Iya, daftarkan. Mudah ya Pak ya? Karena saya Silakan. ngurus di Kecamatan Jackpreneur sampai sekarang belum Pak. Saya belum pernah ngurus, jadi saya nggak bisa jawab. Dulu saya belum pernah ngurus yang namanya haki, jadi saya nggak bisa cerita. Tapi sekarang nanti biar Pak Bahlil menceritakan mengenai haki atau Pak Teten. Satu lagi Pak, boleh Pak? Udah, Satu lagi Pak. terus Halal, gantian. Pak. Halal Pak, yang halal. Halal. Ya, Ya silahkan kan gini terakhir. Pak, bisa Kak halal itu dinasionalkan Pak? Contohnya seperti ini, saya punya produksi. Halal dinasionalkan. Iya, contohnya produksi roti saya adanya di Depok, Iya. sedangkan saya ada di Jakarta. Iya. Itu ngurus halalnya itu kemarin susah banget Pak. Jadi akhirnya harus Mengurus lari, halalnya susah. karena harus lari ke Depok. Oke, saya cek nanti. Oke, saya. Betul nggak ya? Ya, enggak, Seperti itu. usulan-usulan seperti ini sangat bagus karena kesulitan-kesulitan inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah. Iya betul Pak. Kemarin soalnya kita mengikuti Ya, kegiatan nangkep. halal itu Pak. Nangkep. Ya, kalau Dari tidak roti. nasional artinya Ibu kan setiap daerah harus ngurus Iya, terus iya, kan? betul. Ngurus itu berarti bayar kan? Iya betul. Ya, tahu. Ya makasih Ya, Pak. udah. Terima kasih. Satu-satu. Saya tahu, nangkep. Silakan Bu, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Jokowi sudah memberikan kesempatan untuk berdiri di samping beliau. Dan saya adalah Asnawati Santi Rismawati Dewi, Bu Asmawati. UMKM, berasal dari Kebayoran Baru, Kebayoran Baru, Saya Jakarta Selatan. Selatan. Santi mengangkat citra daerah Sumatera Barat, yaitu Sumatera- cemilan khas Minang. Cemilan khas Minang itu Iya. apa? Sanjay Nasi Padang gitu ya. Sanjay balado Apa? Pak, Sanjay balado merah, Sanjay Balado. Sanjay balado hijau. Sanjay Balado. Iya Pak. Apa itu? Barangnya Keripik kayak yang apa? berasal dari singkong Pak. Oh, dari singkong ya. Kam- Omset berapa sekarang per hari, Omset per bulan? Itu saya bawa contohnya Pak. Sanjay. Ya nanti boleh, nanti ya, coba. Berapa omsetnya? Omset sebulan 5 juta per bulan Pak, karena ini baru 5 masih juta per baru, bulan. Pak. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bunda Ratu yang sudah membimbing dan mendidik kami sehingga produk kami sudah mempunyai haki dan halal. Oh, Juga nih. sudah punya UMK, itu dari Bunda Ratu.
Bunda Dinas Ratu itu siapa sih? Perindustrian. Bunda Ratu berdiri, Bu Bunda Ratu Ratu itu siapa itu? Elizabeth dari Dinas Perindustrian, Pak. Dari Dinas? Perindustrian. Ya, Bunda Ratu berarti yang satu diurus juga ini Bu Age. Ya, dah, Sudah haki dan halal ya Pak. makasih. Atas arahan beliau juga, saya mengangkat citra daerah cemilan khas Minang karena saya berasal dari Sumatera Ya, Barat. bagus. Jangan sampai cemilan-cemilan khas daerah kita masing-masing itu hilang atau dicomot oleh negara lain. Segera itu patenkan, dihakikan sehingga menjadi nanti milik kita. Hati-hati, tempe kita tapi ada yang pemiliknya bukan di sini, tapi di Jepang. Hati-hati, hal-hal seperti itu. Ya, Dan atas bimbingan beliau juga, saya diberi kesempatan untuk mengangkat citra daerah juga, yaitu kopi Pak. Kopi. Usaha saya juga kopi, siapa tahu Kopi. nanti bisa menyaingin Mas Gibran. Padamu kopi Pak. kopi. Iya Pak. Apa itu? Biji kopinya atau membuka outletnya, warungnya? Belum ada warung sih Pak. Nanti insya Allah Bu Ratu akan mengajak kita ke Sarinah Pak. Ke Sarinah. Iya. Oh, kalau mau ke Sarinah itu biji-bijinya ke Pak Erick Thohir, pemiliknya Pak Erick Thohir, silahkan. Iya Pak. Ya udah, kasih. Silahkan Bu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulastri, dipanggilnya Bude Pak, panggilnya Bude Lastri. Karena Bu saya- Sulastri, panggilannya Bude Bude. lah ya, saya UKM dari Kecamatan Ciracas. Di Ciracas, Jakarta Timur. ya. Jualannya apa Bu? Bu Lastri? Jualannya pertama dulu saya tuh sayur gendong Pak. Sayur gendong. Ya, langsung gerobak. Sekarang? Setelah gerobak punya warung, Dulu sayur gendong, sayur gendong, berarti Ya. jualnya di gendong. Gendong. Terus setelah itu gerobak, gerobak. didorong. Ya. Terus sekarang Sekarang punya warung sendiri. punya warung sendiri. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya, Bude udah punya kredit di bank belum? Justru itu yang mau saya laporkan Pak Jokowi. Karena saya punya kredit KOR, kenapa saya waktu ada bantuan UKM saya nggak dapat? Ayo, kan Kak, KOR ditawarkan sama Bapak. Ditawarkan Ah, gimana? Kan ditawarkan supaya jangan kita sampai jatuh ke rentenir kan, utang Iya, piutang. betul. Tapi setelah KOR kemarin pas pandemi ada bantuan UKM, saya nggak dapet, terhambat di KOR itu. Gimana tuh Pak? Nah, Sekarang gini, kalau yang bantuan itu memang dari 64 juta, 65 juta UMKM tadi, 65 juta UMKM, kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya, hanya 20 juta. Pak. Jadi ada yang tidak dapat. Rondo Pak, Rondo dari 96 dengan 3 anak loh Pak. Ayo Pak, masa nggak dapat bantuan lagi? Wah, semua ini lagi saya. ini udah larinya ke saya Rondo. Rondo itu janda. Rondo. Iya, tapi ora apa-apa Pak, tapi benar. Alhamdulillah anak saya dapat bidik misi. Oke, gitu ya, loh, Pak. baik. Betul, Sekarang mau ngambil kredit di bank enggak? Udah Kur. punya kok. Sudah? Udah lunas ngambil lagi. Terakhir berapa pinjamnya? 25. 25. Ini mau pinjam berapa? Ya 25 aja biar lunas dulu. 25. Apa dilunasi? Tapi Ya. saya kan punya warung 2 Pak. Ini saya dengan Bu Lastri senang banget karena semangatnya tinggi. Memang UMKM kita ini harus dalam keadaan apapun, ekonomi kita dalam keadaan apapun harus semangatnya tetap semangat 45 harus. Amin. Jangan sampai dikit-dikit mengeluh, Enggak Pak. dikit-dikit mengeluh enggak. Pernah ngeluh enggak? Kalau yang tadi keluarnya bagus, Iya. masalah kredit, masalah nggak dapat bantuan. Iya, enggak dapat Ya. bantuan gara-gara KOR. Ya, oke. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih sebelumnya Pak Presiden. Pak boleh peluk nggak Pak?
Ini tadi yang di sebelah kanan saya sama kiri saya mau foto. Ada yang meluk. Ini kesempatan sekali dalam seumur hidup saya mungkin Pak. Ya udah silakan terus. Nama saya Imade Janardana. Siapa? Imade Janardana. Panggilan saya Made. Pak Imade. Iya, betul. Pak Made ya, Pak Made. Saya ini usaha saya di bidang produksi herbal, pengkapsulan. Herbal. Iya. Iya. Herbal dari Indonesia. Iya. Awal mula usaha itu awalnya dari pertama orang tua karena sakit awalnya Pak. Iya. Karena minta herbal. Herbal apa itu? Apapun itu bentuknya seperti brotowali, sambiloto. Oh. Nah awalnya orang tua sakit, terus karena saya rasa herbal itu mahal, saya coba untuk produksi sendiri gitu Pak. Nah lama-lama alhamdulillah berkembang, sampai hingga saat ini omset bisa sampai 2 juta per hari. Berapa? 2 juta per hari. 2 juta per hari. 2 juta per hari itu sebulan 60 juta loh. Alhamdulillah. 60 juta per tahun itu 720 juta loh. Alhamdulillah. Omsetnya gede banget. Ini kalau untungnya 30% berarti sudah 210 juta untungnya. Pada saat awal pandemi saya Berarti ini udah bukan usaha mikro lagi. Udah. pada saat awal pandemi saya ini ojek online Pak kerjanya Pak. Karena kesulitan mencari order, saya coba usaha, alhamdulillah karena niat untuk orang tua akhirnya bisa berkembang seperti saat ini. Kesulitan saya yang saat ini sekarang adalah untuk sertifikasi halal dan BPOM Pak. Sertifikasi halal Dan BPOM. ya. Karena persyaratannya yang terlalu banyak dan sulit untuk saya penuhi terutama itu Pak. Apa itu? Seperti pendirian perusahaan, terus sertifikasi untuk produk-produknya dan segala macamnya Pak. Bu, nanti ini coba Bu dibantu juga. Ya, ini Tolong ya, Bu. sertifikasi halalnya. Ya, Mohon maaf Bu Ratu. sebelumnya. Ya. Cukup itu aja Pak. Ya, Ya. makasih, Boleh peluk Pak sekali Made. lagi Pak, maaf Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ngadimin, dipanggilnya Amin. Amin. Ya, Ya. Pak Amin. Ya, Ah, usahanya saya- apa di mana? Saya asli dari Bojonegoro, Jawa Timur. Bojonegoro. Ya, tapi usaha di Tangerang. Usaha di Tangerang. Saya Usahanya jualan apa? mie ayam. Mie ayam. Iya, betul. Saya kasih nama mie ayam Garuda. Mungkin Mie ayam Garuda. Iya, karena Ya. saya suka. Omset berapa per hari? Sekitar 500 kalau paling 1 juta sampai 1 juta sehari. Mie ayam 1 juta kan Iya. yang gede banget juga. Iya. Alhamdulillah berkat online. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mie ayam juga online juga. Iya, saya justru 90% omset saya itu online. Hati-hati yang berjualan makanan, sekali lagi gunakan yang namanya platform online. Gunakan. Contoh Pak Amin tadi. Kalau barangnya bagus, rasanya enak, packagingnya bagus, menjual lewat online itu adalah paling cepat. Paling cepat. Apalagi yang dijual ini barangnya khas, punya karakter. Seperti tadi, apa tadi, Bu? Cemilan khas Minang. Hal seperti itu yang menjadi pembeda. Ada diferensiasinya, itu yang akan cepat. Ya, enggak. Saya sebentar Pak. Ya. Gini Pak, awal kan saya mulai usaha pas waktu pandemi 2 tahun yang lalu. Saya awal-awal mikir kalau untuk usaha itu susah karena harus sewa tempat yang strategis itu kan mahal. Berkat ada online Grab, saya mengetahui ada Grab online, saya jualnya hanya di kontrakan saja tadinya. Yeah. Awal buka di kontrakan, begitu peminatnya bagus, alhamdulillah akhirnya sekarang bisa sewa kios walaupun kecil, Yeah, udah bisa. bagus. Itu masih 90% online semua. Iya. Terima kasih. Semuanya dimulai dari kecil dan kalau sudah pasarnya terbuka akan menjadi masuk ke menengah, masuk ke besar. Semuanya pasti dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Saya merasa sangat senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan kembali. Foto ambil.
Ada satu HP, nanti dibagi. Ini udah. Ya. Tolong nama-nama didaftar dulu. Nama didaftar, tadi yang maju ke depan. Didata semuanya. Yang maju ke depan tadi saya beri sepeda semuanya. Masih ada yang ingin maju ke depan? Semuanya pengen maju semua. Tapi menurut saya masalahnya yang tadi sama semuanya, masalahnya yang ada di dunia UMKM kita sama semuanya. Urusan modal, urusan izin, urusan hak paten, urusan pemasaran, itu terus dari tahun ke tahun. Tetapi saya senang tadi sebelum masuk ke sini, saya lihat outlet-outlet yang ada, stand-stand yang ada di depan tadi. UMKM kita ini packagingnya, kemasannya sekarang sudah bagus-bagus. Saya lihat tadi yang di depan, makanan bagus, kemudian yang pakaian desain bagus, memakai material-material lokal, bagus sekali. Makanan juga sama, kopi juga sama, semuanya. Artinya kita menuju kepada sebuah kualitas yang lebih baik, packaging kemasan yang lebih baik, brandingnya warna-warni juga bagus. Ini semuanya harus diteruskan agar level kita meningkat ke level yang lebih tinggi. Dan akhirnya nanti produk-produk seperti itu akan mudah sekali untuk masuk ke pasar ekspor. Hati-hati, sekarang batas antar negara itu sudah tidak ada. Ekspor ke semua negara sangat mudah sekali. Sehingga yang kecil-kecil ini harus mulai mengincar ke pasar-pasar ekspor, meskipun jangan juga meninggalkan pasar di dalam negeri, karena market kita, pasar kita ada besar sekali. Sekali lagi saya mengajak untuk yang hadir di sini, untuk semua UMKM kita, agar memanfaatkan KUR, masih 185 triliun, silahkan ke BRI dan bank-bank lain yang menyalurkan KUR, bunganya hanya 3%, mumpung masih bunganya 3%. Karena itu berasal sekali lagi dari dana PEN. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tolong sampaikan kepada kanan kiri kita, kawan-kawan kita, untuk segera mengurus NIB. Ajak mereka semuanya pegang NIB. Biar kalau mau ambil kredit di bank mudah, kalau nanti ada bantuan untuk usaha-usaha mikro dari pemerintah juga mudah, kita buka sudah semuanya ketemu. Karena ada pegang semuanya, pegang NIB. Kalau enggak ada ini kita mencari ke lapangan itu juga akan sangat sulit. Pemerintah kalau ingin membantu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tetap semangat untuk menjalankan usaha, meskipun kita tahu hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang tidak mudah, tetapi negara kita, alhamdulillah, kita masih berada pada posisi yang baik. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama 5,01, inflasi kita juga dibandingkan negara-negara lain juga masih terkendali. Sehingga inilah kesempatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk melebarkan sayap usaha, ekspansi usahanya, memperbesar usahanya, sehingga ekonomi memberikan kontribusi ekonomi kepada negara yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.